Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, walaupun sekarang hujan ya, tapi tidak menghalangi kita untuk melanjutkan ya ta'lim kita pada kesempatan ini. Masih dari membahas tentang Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, itu tentang fitnah-fitnah akhir zaman dan tanda-tanda hari kiamat dari Sahih Muslim. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang Dajjal. Kita sudah membahas tentang Dajjal, bahwa salah satu tanda besar dari semakin dekatnya hari kiamat adalah khurujud Dajjal, keluarnya Dajjal. Dan Dajjal itu artinya Al-Kadzdzab, pendusta. Kita sudah sebutkan juga ya, dia keluar di antara di Syam, kemudian diikuti banyak orang. Bahkan salah satu kelompok yang akan mengikuti Dajjal di akhir zaman itu adalah Khawarij ya. Jadi Khawarij itu bersamaan kita melihat mereka semangat ibadah, bahkan Nabi katakan tahqiruna sholatakum ma'a sholatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Kalian akan meremehkan puasa kalian, salat kalian dibanding salatnya mereka itu, dan kalian akan meremehkan puasa kalian dibandingkan puasanya mereka. Artinya saking hebatnya salat dan puasanya mereka, sampai pun kita merasa tidak ada apa-apanya ini salatku dengan puasaku dibandingkan mereka. Tapi bersamaan dengan kuatnya ibadah mereka itu, mereka nanti akan menjadi pengikutnya Dajjal. Itu Khawarij. Padahal hebat ibadahnya, dan saking hebat ibadahnya juga mereka akhirnya melenceng dari agama ini. Mereka mengkafirkan orang yang bersyahadat lantaran dosa besar. Jadi pelaku dosa besar di sisi Khawarij itu kafir menurut mereka, dan keluar dari agama ini sudah murtad dan kekal di neraka. Jadi kalau ada yang minum khamar, ada yang zina, atau melakukan dosa-dosa besar yang lain selain dari kesyirikan, itu dikafirkan oleh mereka, dianggap kafir, tidak Islam lagi. Makanya tidak segan mereka menumpahkan darah. Bagi mereka, orang-orang tersebut halal darahnya, halal hartanya. Sementara akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa pelaku dosa besar selain kesyirikan tentunya, itu di hari kiamat berada di bawah kehendak Allah. Di dunia dia tidak langsung dikafirkan. Artinya orang bermaksiat itu tidak dikafirkan kecuali kalau dia halalkan. Misalnya dia katakan zina halal walaupun dia tidak berzina, khamar halal walaupun dia tidak minum khamar ya. Maka orang yang seperti ini dianggap kafir kalau dia halalkan perbuatannya. Membunuh dianggap halal, semua dosa-dosa besar dianggapnya halal bagi dia, maka itu kafir jelas. Tapi kalau dia jatuh dalam dosa-dosa besar itu ya, karena kelemahan imannya atau mungkin ketiadaan ilmu tentang itu, ya maka Ahlussunnah tidak mengkafirkan mereka. Mereka pelaku maksiat, melakukan dosa besar,
tapi tidak langsung dikafirkan kecuali terpenuhi syaratnya dan hilang penghalangnya. Jadi kekafiran itu tidak gampang. Menuduh orang kamu sudah kafir, keluar dari Islam, itu berat. Tidak mudah kita mengkafirkan orang itu. Tidak asal-asal saja kita ngomong. Karena Nabi mengatakan, siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka ini harus ditanggung oleh salah satu keduanya, yang disebut atau yang menyebut. Kalau benar adanya bahwa orang itu sudah kafir, ya demikianlah hukumnya. Tapi kalau tidak, maka tuduhan kekafiran ini kembali kepada orang yang mengucapkan, akan kembali kepada dirinya sendiri. Itu salah satu akidahnya Khawarij. Dan diantara ciri mereka dari dahulu sampai sekarang, walaupun tidak semua yang melakukan itu dikatakan Khawarij, salah satunya mereka selalu menentang penguasa kaum muslimin dan mengkafirkan mereka. Jadi kalau ada pemimpin muslim, mereka selalu ingin memberontak, dan dasar pemberontakannya karena pemerintah itu kafir. Misal pemerintah muslim hari ini di sisi mereka itu tidak Islam, sudah kafir karena menerapkan hukum bukan hukum Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam bab menerapkan hukum selain Allah itu ada rincian, tidak serta-merta orang kafir. Sekarang demokrasi itu dari orang kafir. Siapa yang berhukum dengan hukum Belanda, dia kafir. Gampang sekali sekarang, makanya mereka serang, mereka membunuh, tidak ragu membunuh polisi, aparat dan yang lainnya, karena dasar pemikirannya bahwa mereka sudah kafir. Ini bahaya sekali. Mereka lempar bom sembarang tempat, asal dia tidak suka dia lempar bom di situ. Kadang dia bom gereja, yang mati cuma dirinya sendiri. Itu kan kebodohan, dan dia anggap itu jihad. Padahal itu adalah kesesatan dalam beragama. Nah, mereka itu nanti akan ikut Dajjal. Kemudian perkara yang bisa melindungi kita dari Dajjal itu, pertama tentunya berpegang teguh dengan Islam kita, dengan cara dipelajari kemudian diamalkan. Kenapa? Karena itu yang bisa membentengi dan mengokohkan iman. Itu termasuk perlindungan dari Dajjal. Sebagaimana hadis yang sudah disebutkan sebelumnya, ketika ada orang yang dibelah perutnya, terus dihidupkan lagi, dia tetap mengatakan, dia tetap menentang Dajjal. Tidak puas, dibelah lagi, digergaji menjadi dua, kemudian dihidupkan lagi, dia tetap menentang siapa? Dajjal, karena dia tahu ilmunya dan dia amalkan agamanya. Kemudian diantara perlindungan dari Dajjal juga menghafal surat Al-Kahfi, khususnya 10 ayat dari surat Al-Kahfi, apakah itu di awal atau di akhir. Jadi di awal surat Al-Kahfi 10 ayat, atau di akhir dari surat Al-Kahfi itu 10 ayat. Jadi hafal. Itu bisa melindungi seorang dari Dajjal. Kemudian termasuk perlindungan dari Dajjal juga adalah berlindung di kota Madinah dan semangat untuk tinggal di sana. Kalau gampang, kalau zaman sekarang tidak mudah dapat kewarganegaraan tinggal di Madinah. Tapi kalau di zaman itu orang dia dapati, dia bisa tinggal di Madinah, tinggal saja di Madinah, karena kota itu tidak dimasuki oleh siapa? Dajjal. Karena lorong-lorongnya, jalan-jalannya atau kota itu semua sudutnya dijaga oleh malaikat. Demikian juga berdoa berlindung dari Dajjal sebagaimana dalam doa di tasyahud akhir sebelum salam. Itu kan ada doa 4 perlindungan. Perlindungan dari azab kubur, fitnah kehidupan dan kematian, berlindung dari jahanam, dan juga berlindung dari fitnah Dajjal.
Nah, kita lanjutkan dengan bab yang berikutnya. Ya, sedikit lagi, mungkin tinggal 2 pertemuan ya selesai ini pembahasan. Qala al-Imam an-Nawawi rahimahullahu taala, babun fil ayati allati takunu qabla as-sa'ah. Bab tentang tanda-tanda yang terjadi sebelum hari kiamat. Kemudian di sini yang dibahas adalah ad-dabbah, itu hewan. Di salah satu yang akan muncul sebelum akhir zaman, dan ini sebelum terbitnya matahari dari barat, keluarnya hewan dari bumi. Dan binatang ini dia bisa berbicara kepada manusia. Allah Ta'ala berfirman, wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Dan apabila telah terjadi ucapan itu, dan sebagian ulama memaknakan al-qaul di sini adalah al-azab, hukuman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila sudah pasti hukuman Allah atas mereka, akhrajna lahum dabbatan, maka kami keluarkan untuk mereka seekor binatang minal ardi, dari bumi. Tukallimuhum, binatang ini berbicara kepada mereka. Dia berbicara dengan bahasa manusia dan didengarkan oleh manusia dan dia mengerti. Annan nasa kanu bi ayatina la yuqinun, bahwa manusia mereka tidak yakin dengan ayat-ayat kami. Jadi ini termasuk tanda yang ketiga yang disebutkan dalam 10 tanda besar itu. Kapan dia keluar tidak ada yang tahu pastinya, tetapi para ulama menjelaskan itu di akhir zaman sebelum terbitnya matahari dari barat. Di mana tempat keluarnya? Ini banyak versi dari penjelasan para ulama, tetapi mereka mengatakan yang berbicara tempat keluarnya itu pijakan atau landasan mereka itu tidak ada yang kuat, ya, sehingga tidak bisa dipastikan di mana tempatnya keluar. Ada yang mengatakan di dekat Sofa, Bukit Sofa. Ada yang mengatakan di Makkah. Ada yang mengatakan di Ajyad, tapi semuanya masih di Makkah itu. Ya. Tapi tidak ada keterangan yang sangat kuat pastinya di mana dia keluar. Ya. Yang jelas ayat menjelaskan bahwa dia akan keluar dan berbicara kepada manusia. Dan dia, yakni hewan ini, ketika dia keluar, maka dia akan memberi tanda. Ya, selain dia berbicara kepada manusia, dia akan memberi tanda. Orang kafir diberi tanda kafir di wajahnya, dan orang mukmin juga diberi tanda beriman di wajahnya. Ya. Jadi ini hewan yang keluar di akhir zaman itu. Ya. Jadi dia hanya keluar berbicara kepada manusia, ya, kemudian memberi tanda kepada mereka. Ada riwayat yang menerangkan bahwa binatang ini dia keluar membawa tongkatnya Nabi Musa dan cincinnya Nabi Sulaiman. Kemudian orang kafir itu diberi tanda dengan tongkatnya Nabi Sulaiman dan diberi stempel orang beriman dengan cincinnya, dengan cincinnya, dengan tongkatnya Nabi Musa, dan orang beriman distempel dengan cincinnya Nabi Sulaiman. Tapi riwayat ini lemah, ya. Tidak bisa dijadikan sebagai sandaran, ya. Karena memang di kitab-kitab yang berbicara tentang akhir zaman itu banyak sekali nukilan, ya. Makanya para ulama sortir itu, yang mana-mana hadisnya sahih sehingga bisa diyakini, dan yang mana-mana hadisnya lemah sehingga tidak bisa dijadikan pijakan, ya. Apalagi di akhir zaman, ya, termasuk kita ya yang sudah akhir zaman. Ada dai-dai yang berbicara tentang
kejadian-kejadian di masa mendatang. Ya, tapi kebanyakan riwayat yang mereka bawakan itu tidak bisa divalidasi, tidak bisa dianggap itu sebagai hadis yang sahih karena tidak terpenuhi kriteria hadis sahih. Ya. Apalagi tentang ciri-ciri binatang ini. Ya, ciri-cirinya seperti apa? Tidak ada keterangan yang pasti. Dia modelnya seperti apa persisnya. Ya. Ya ada riwayat, tapi para ulama mengatakan riwayatnya itu aneh. Ya. Kenapa aneh? Karena dari ciri-ciri yang digambarkan dari riwayat itu, ya sangat sulit mau digambarkan seperti apa modelnya. Ya. Ada yang mengatakan kepalanya seperti singa. Ya. Kemudian matanya seperti babi. Telinganya seperti telinga gajah. Coba lihat, kan aneh kan? Ya, ya aneh. Ya. Tanduknya, ya dia bertanduk juga. Ya. Lehernya seperti leher onta. Ya, badannya seperti harimau. Ya. Tidak nyambung semuanya. Ya. Kemudian warnanya warna macan. Ada riwayat menyebutkan begitu. Ya. Jadi itu tidak bisa divalidasi karena bentuknya yang sangat aneh, ya, dan hadis yang menyebutkan tentang itu juga itu tidak kuat. Ya, sehingga yang cukup bagi kita tentang binatang ini adalah diyakini bahwa dia akan keluar. Yang kedua berbicara kepada manusia, dan yang ketiga memberi tanda kepada orang-orang di zaman itu. Yang beriman diberi tanda beriman, dan yang kafir diberi tanda kafir. Itu saja. Ya, globalnya itu yang kita yakini. Adapun rinciannya, jadi kalau nanti ada yang cerita dan dia tidak menjelaskan tentang riwayatnya, maka cukup. Itu tidak banyak hadis-hadis yang berbicara tentang hewan ini, tapi hampir banyak riwayat itu tidak bisa dianggap sahih. Ya. Kemarin saya lihat di internet ada lagi ustadz itu yang terkenal bicara konspirasi akhir zaman. Diundang lagi sebelah, dia pergi bicara lagi itu. Dia takut-takuti lagi kaum muslimin. Dia bawa lagi nanti hadis-hadis yang tidak ada sangkut pautnya dengan tanda-tanda hari kiamat. Justru dia tuduhkan kepada para pemerintah yang ada sekarang. Ya. Misal itu dia ramal itu apa? Mata yang ada di uang dolar. Di dolar itu kan ada lambang apa? Mata. Kemudian dihubungkan dengan mata yang ada di logo kepolisiannya Saudi. Ya. Kepolisian Saudi kan logonya itu mata. Ya. Itu dia hubung-hubungkan semua teori konspirasi itu. Bahwa nanti kalau Raja Salman mati dibunuh seperti ini, berarti nanti akan terjadi begini. Sebenarnya ini dukun. Ya. Menghubung-hubungkan apa? Kejadian. Herannya saya, mereka ini juga bergelar akademis, LCMA. Orang yang pernah masuk di dunia akademis itu tidak sembarang berbicara, karena setiap argumentasinya itu harus diuji kebenarannya. Tidak asal kita ngomong seperti di pasar. Nah, itu yang mengherankan, yang berbicara begitu bukan orang yang tidak sekolah. Ya. Jadi kalau ada yang ceramah lagi begitu, tidak ada sangkut pautnya itu dengan kejadian-kejadian yang ada di sekarang ini. Ya, kalaupun ada yang mirip, itu tidak bisa kita takwil seperti itu. Para ulama saja yang begitu dalam ilmunya, mereka tidak berani berbicara kejadian-kejadian yang ada sekarang ini dihubung-hubungkan dengan apa? Riwayat-riwayat berbicara tentang akhir zaman itu. Ya. Sampai saya katakan selalu berulang-ulang, sampai ada yang pergi mengukur debit airnya sungai Tiberias, danau Tiberias. Ya, karena memang ada hadisnya sahih menyebutkan bahwa kalau nanti kering itu danau Tiberias, Buhairatut Tabariyah, maka hari ini mereka pergi lihat, wih sudah berkurang ini, berarti sudah mau hari kiamat ini. Ya tidak begitu kita. Jadi kita baca itu hadis riwayat, kita kenali tanda-tandanya, bukan tujuannya supaya kita cocok-cocokkan dengan kejadian, tapi kita ketahui karena itu bagian dari rincian tentang iman kepada hari akhir. Kita tidak tahu pun sebenarnya tidak bermudarat untuk iman kita. Andai sekarang ada orang yang mati,
Dia tidak tahu tentang hadis-hadis akhir zaman itu, tapi dia beriman hari kiamat itu ada dan benar adanya dan pasti terjadi. Apakah memudaratkan imannya? Ya tidak, itu hanya tambahan ilmu ya. Tambahan ilmu kita tentang apa? Ciri-ciri atau tanda-tanda hari kiamat itu. Seandainya pun dia jahil, dia tidak tahu tentang tanda-tanda itu, cukup dia imani bahwa saya beriman hari kiamat benar adanya, itu sudah cukup baginya. Imannya sudah sah bahwa dia beriman kepada hari akhir ya. Ya kecuali kalau ada hadis yang sahih yang disebutkan Nabi dan dia tahu itu sahih tetapi dia tolak, ini lain lagi perkaranya. Dia sudah menolak sesuatu yang benar dalam agama ini. Tapi kalau dia tidak tahu, dia cuma bilang saya tidak tahu hari-hari kiamat itu tanda-tandanya seperti apa, tapi saya beriman bahwa dia pasti ada dan benar akan terjadi, makanya saya beramal untuk mempersiapkan hari kiamat itu. Ya itu saja sudah cukup ya. Cuma sekarang ya sebagian yang berbicara tentang itu seakan-akan bahwa ya hari kiamat ini sudah mau dekat, nanti terjadi seperti ini ya, bahkan dihubung-hubungkan dengan kerajaan Arab Saudi. Apa hubungannya ya, kerajaan Arab Saudi dengan hadis-hadis akhir zaman itu ya? Bahkan hadis-hadis yang berbicara tentang akhir zaman berbicara tentang Syam ya. Itu lagi sekarang karena banyak kejadian di Syam, wah ditakwil lagi. Termasuk kemarin munculnya ISIS, banyak mereka mencari-cari hadis, akhirnya banyak yang tertipu, khususnya perempuan-perempuan ya, sudah bercadar ya, belajar juga di ta'lim, karena salah ustadz, salah guru, akhirnya dia tinggalkan Indonesia. Dia pergi ke Suriah, bergabung dengan ISIS, dia hancurkan dokumen kenegaraannya, sampai di sana mereka tertipu dan hari ini ISIS sudah bangkrut. Minta pulang ke Indonesia, mereka merasa tertipu. Ya, akhirnya ada satu menteri bilang tidak usah disuruh balik, biarin aja dia tinggal di sana. Ya, kenapa? Karena dia sudah membakar dokumen kenegaraannya dan dia merasa Indonesia ini sudah kafir penduduknya. Itulah kalau bahayanya salah guru. Ya. Kita berguru di tempat yang salah, ya kita akan tersesat. Ya. Nah, ya, jadi ini tentang hewan itu tadi. Jadi kita imani secara globalnya bahwa dia akan keluar, dan di ayat tadi disebutkan tukallimun nasa, dia berbicara kepada manusia, dan dia di dalam hadis disebutkan memberi tanda kepada manusia di zaman itu. Yang beriman diberi tanda, yang kafir juga diberi tanda, dan masing-masing orang ini bisa mengetahui tanda kafir yang ada di wajah orang-orang itu ya. Nah, dan itu sebelum terbenamnya matahari dari barat. Baik, kita lanjutkan lagi pembahasan selanjutnya, yaitu tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah terbenamnya ya. Matahari terbit dari arah terbenamnya itu dari barat ya. Jadi kita sudah bicara tentang dukhon, asap, tentang dajjal, kemudian dabbah, hewan tadi. Kemudian yang keempat itu adalah terbitnya matahari, tulu'us syamsi min maghribiha, terbitnya matahari dari arah terbenamnya ya. Allah Ta'ala berfirman, hal yanzuruna illa an ta'tiyahumul malaikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika yauma ya'ti ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira qul intadhiru inna muntadhirun ya. Tidaklah mereka menunggu selain datangnya para malaikat kepada mereka, atau datangnya Tuhanmu, atau datangnya sebahagian ayat-ayat Tuhanmu. Di hari sebahagian ayat itu datang, sebagian ayat Tuhanmu itu datang, tidak bermanfaat lagi keimanan seseorang terhadap dirinya yang dahulu sebelumnya mereka tidak beriman atau tidak mengusahakan keimanan. Dan katakanlah, tunggulah, sesungguhnya kami pun juga menunggu ya. Jadi syahidnya di ayat ini, yauma ya'ti ba'du ayati rabbika, di hari datangnya sebahagian ayat-ayat Tuhanmu ya. Dan yang dimaksud di sini adalah terbitnya matahari dari
arah terbenamnya dari barat. Ini dimaksud dengan datangnya ayat Tuhanmu di sini. Dan Allah sebutkan tidak bermanfaat lagi keimanan di saat itu. Kenapa? Di saat matahari terbit dari barat, pintu tobat itu sudah ditutup. Allah tidak lagi menerima tobat pada hari itu. Makanya Nabi mengatakan, innallaha yaqbalu taubata abdihi ma lam tatul asy-syamsu min maghribiha. Sesungguhnya Allah menerima tobat hambanya selagi matahari itu belum terbit dari barat, dari arah terbenamnya. Jadi mumpung sekarang pintu tobat masih Allah buka, ya kita tobat, pulang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di sebagian hadis disebutkan malam yughargir, selagi dia belum, nyawa itu belum di kerongkongannya, maka tobatnya masih diterima. Oleh karena itu Fir'aun tidak diterima imannya. Ya, kenapa tobatnya Fir'aun tidak diterima? Karena nyawa sudah di kerongkongannya, tinggal sedikit dia sudah mau tenggelam mati. Baru dia katakan saya beriman kepada Tuhannya Bani Israel, kepada Tuhannya apa yang diimani oleh Nabi Musa dan Harun, ya, dan apa yang telah diimani oleh Bani Israel. Ucapan imannya ini tidak dianggap, ya. Kenapa? Karena nyawa tinggal sedikit, ya. Atau ketika matahari terbit dari barat, ya. Jadi sekarang pintu tobat masya Allah buka, tapi banyak orang tidak mau tobat. Apa tunggu nanti matahari terbit dari barat? Tidak diterima lagi, tidak berguna lagi di situ iman. Makanya Allah katakan tadi, qul intaziru, katakan oleh Muhammad, tunggulah kalian, inna muntazirun, kami juga akan menunggu. Ya. Jadi di saat datangnya ayat tersebut, ini tanda besar, ya. Dan apakah setelah ya terbitnya matahari itu langsung meledak bumi ini? Tidak juga. Ya, belum langsung, tapi sudah dekat. Ya, tidak lama nanti bumi ini akan dihancurkan. Ya. Dan setelah hancur Allah ganti, Allah bangkitkan dengan Allah bangkitkan seluruh manusia di hari perkumpulan di mahsyarnya. Ya. Dan ini menunjukkan matahari itu bergerak. Ya. Karena sebagian ilmu pengetahuan, dan ini selalu turun-temurun kan, di sekolah diajari bahwa matahari adalah pusat tata surya. Bumi bergerak mengelilingi matahari yang menyebabkan pergantian tahun. Dan bumi juga mengelilingi porosnya sehingga terjadi pergantian siang dan malam. Ini ilmu sains, dan itu kan hasil hipotesis penelitian. Itu harus diuji, tidak bisa langsung ditelan mentah-mentah begitu. Apalagi beritanya datang dari orang kafir. Kenapa? Karena bertentangan dengan ayat-ayat. Allah Ta'ala berfirman, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha. Ya. Dan matahari itu berjalan di tempat atau di garis edarnya. Ya. Wal qamaru qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim, di surat Yasin. Dan bulan itu kami tetapkan manzilahnya, garis tempat beredarnya juga. Ya, makanya yang benar sebenarnya bumi ini tidak bergerak. Bumi itu tidak bergerak dalam artian tidak berputar. Ya, seperti yang kita diajarkan di sekolah-sekolah, di buku-buku sains. Ya. Makanya sekarang mencuat lagi perdebatan antara flat earth dengan globe earth, antara bumi bulat atau bumi datar. Ya. Mencuat lagi sekarang. Ya. Ya, sudah ada pendapat para ulama Islam sejak dulu tentang persoalan itu, dan mereka menyatakan bumi ini bulat. Ya. Adapun ayat yang mengatakan alam naj'alil arda mihada, atau apa? Kami jadikan bumi itu firasyan, dia terhampar bukan berarti dia datar. Ya. Karena sesuatu yang luas, ya, walaupun bentuknya bola atau bundar, kalau dia luas permukaannya, maka perasaan kita yang ada di atasnya itu kan pasti itu seperti datar.
ya. Allah bentangkan, Allah hamparkan. Dan yang bergerak itu matahari. Secara kasat mata juga matahari yang bergerak, ya. Kan ada yang mengatakan bahwa bumi ada nama istilah pergerakan gerakan semu, yang kita tidak merasakan pergerakan itu. Jadi yang benar matahari yang bergerak. Ini juga hadis yang menerangkan seperti itu. Ayat mengatakan wasyamsu tajri limustaqarril laha. Matahari bergerak di garis edarnya. Jadi sains itu yang datang, ya kita tidak anti sains ya. Islam itu tidak anti dengan apa? Sains. Tapi tidak semua hasil sains itu langsung diterima begitu saja. Makanya para ulama banyak dari mereka melarang menafsirkan Al-Quran dengan sains. Walaupun banyak ayat-ayat itu yang kadang bersesuaian dengan ilmu pengetahuan, tapi tidak boleh menafsirkan Al-Quran itu semata-mata dengan apa? Ilmu sains itu, ya. Para ulama mengatakan kita tidak sedang mempertentangkan antara sains dengan Al-Quran, karena tentu saja Al-Quran lebih hebat, ya, dibandingkan ilmu pengetahuan itu, ya. Jadi tidak boleh semata-mata dengan ilmu sains saja. Kenapa? Alasannya karena sains itu bisa berubah, ya. Hari ini diteliti seperti itu, ternyata di kemudian hari berubah lagi hasil penelitian itu. Apa kemudian tafsir Al-Quran diubah lagi? Ya kan tidak seperti itu, ya. Makanya para ulama banyak diantara mereka melarang, tidak boleh menafsirkan Al-Quran dengan sains. Walaupun kita juga tidak anti, Islam tidak anti dengan sains. Ya, artinya kalau punya sekadar di Al-Quran ada bahasa seperti ini dan bisa dibuktikan dengan sains, yaitu hanya sekadar tambahan penguat saja. Seandainya pun sains tidak menyingkap hakikatnya, kita tetap beriman dengan apa? Al-Quran itu. Ya, misalnya sekarang orang bahas tentang banjir yang ada di zaman Nabi Nuh. Ya, berapa debit air di masa itu? Bumi mana yang tidak tenggelam? Ya, kemudian mereka mulai melihat, ya, para arkeolog mulai meneliti, mencari-cari apa? Sumber informasi dari peninggalan zaman dulu. Ya, yaitu ya secara ilmu pengetahuan kita tidak nafikan, tapi memastikannya lalu menafsirkan Al-Quran dengan itu tidak boleh. Ya, jangan. Ya, kenapa? Karena bisa saja berubah nanti, ya, hasil penelitian itu. Ya, walaupun kita katakan tadi, ya banyak yang serupa, ya, di dalam ayat-ayat yang berbicara tentang ilmu pengetahuan, oleh ilmu pengetahuan sendiri tidak menafikannya. Ya, misalnya tentang janin, ya, proses terjadinya apa? Janin. Ya, janin mulai dari 40 hari pertama, 40 hari kedua, 40 hari ketiga, ya proses perubahan mulai dari nutfah menjadi darah, menjadi daging. Itu oleh sains tidak dinafikan bahasa-bahasa Al-Quran itu atau bahasa-bahasa hadis itu. Ya. Justru kitab-kitab yang lain misalnya Bible itu banyak bertentangan dengan sains. Karena itu salah satu alasan orang-orang yang membantah bahwa Bible itu tidak ilmiah, ya karena mereka ayat-ayatnya banyak yang tidak bersesuaian dengan sains, ya. Nah, jadi ini ya tentang matahari dari barat. Ya, Nabi mengatakan la taqumu sa'atu hatta tatlu asy-syamsu min maghribiha. Ya. Fa idza ra'aha an-nasu amana man 'alaiha fadzaka hina la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu. Ya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak akan terjadi hari kiamat hingga matahari itu terbit dari barat. Apabila mereka sudah melihatnya, mereka pun beriman terhadapnya. Maka itulah hari di mana tidak bermanfaat lagi keimanan bagi orang yang tidak beriman sebelumnya. Nah, jadi kalau sebelumnya tidak beriman, nanti beriman ketika terbitnya matahari dari barat, maka itulah hari iman itu tidak lagi berguna dan tobat sudah ditutup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi kalau dia sudah terbit, ya sudah, dan di saat itu manusia akan mengetahui bahwa dunia ini akan berakhir, ya. Sebelumnya diingatkan tidak mau beriman. Setelah dia lihat, manusia pada hari itu pun merasa akan berakhir ini apa? Dunia. Ya, ngeri ya kalau orang lihat matahari terbit
dari barat. Hari-hari biasa dia terbit dari timur, ya. Ternyata di hari itu dia tidak lagi terbit dari timur, melainkan dia terbit dari arah barat. Dan ini termasuk perubahan yang ada di jagat raya sebelum terjadinya hari kiamat. Karena tanda hari kiamat itu ditandai dengan perubahan perilaku manusia, dan ada juga ditandai dengan berubahnya alam semesta yang tidak seperti biasanya lagi, ya. Salah satunya tadi termasuk keluarnya hewan. Kok biasanya hewan itu tidak bisa bicara, kok ada hewan bisa bicara kepada manusia. Matahari dari timur, kok kenapa terbit dari barat, ya. Kalau orang mengatakan sekarang kan fenomena alam, iya betul fenomena alam, tapi itu Allah kirim untuk menyadarkan bahwa ya, telah ditutup pintu taubat dan sebentar lagi dunia ini akan berakhir, ya. Nah, ya, kemudian yang berikutnya, ya, yang keberapa? Berarti yang kelima, ya. Dari 10 tanda itu, ini sudah juga dibahas sedikit, ya, tapi dibahas lagi di babnya di sini. Ya, nuzulu Isa ibnu Maryam, turunnya Nabi Isa bin Maryam. Ini sudah kita bahas, dan ini termasuk akidah yang harus diyakini ya kaum muslimin, bahwa nanti ya Nabi Isa akan turun ke muka bumi ini. Dan beliau digelari Al-Masih, ya. Dan maknanya kata para ulama, Al-Masihu ma'nahu as-sadiqu, ya. Al-Masih artinya orang yang jujur, orang yang benar. Jadi Nabi Isa Al-Masih, dia adalah orang yang jujur. Beda Al-Masih Ad-Dajjal. Kalau Al-Masih Ad-Dajjal, dia adalah seorang pendusta. Dan para ulama berbeda tentang makna Al-Masih itu sendiri. Ada yang mengatakan innahu ukhudha min mashil ardi li'annahu yamsahul arda ay la yastaqirru fi makanin. Ada yang mengatakan Al-Masih berasal dari makna dia tidak menetap di satu tempat di muka bumi ini, ya. Dan ada juga yang mengatakan summiya bil masihi li'annahu kana la yamsahu ala maridin illa syufiya biidnillah. Dikatakan Al-Masih karena tidaklah dia mengusap orang yang sakit, melainkan orang yang sakit ini sembuh dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini makna-makna Al-Masih, ya. Kemudian tentang sifat dari Al-Masih itu sendiri, artinya ciri-cirinya, ya juga datang ya keterangan tentang bagaimana ciri-ciri Nabi Isa itu. Karena kalau dilihat dari foto-fotonya orang Nasrani pada hari ini, bayangkan di setiap negara beda itu modelnya. Kalau di kulit putih dia bule, di Cina dia sipit, ya, atau di Korea sipit lagi, tiba di Afrika keriting hitam. Tidak percaya? Silakan searching di Google itu, ya. Model-model Nabi Isa di setiap negara, ya. Jadi seakan-akan mereka hanya ingin memvisualisasikan Isa itu supaya diimani oleh warga setempat, ya. Karena orang kan suka kalau modelnya seperti mereka, ya. Sedangkan artinya tabiatnya manusia, kalau orang itu serupa dengan mereka, mereka cepat terima. Lihat itu, lain di Eropa modelnya, lain lagi di Asia. Nah, kalau di Timur Tengah, ya kan di Timur Tengah ada juga Nasrani, seperti di Lebanon, di Suriah itu ada Nasrani, di Mesir ada Nasrani. Ya, lain lagi modelnya. Tiba di Cina, di Korea, di Jepang, karena orangnya sipit-sipit, lain lagi modelnya. Termasuk gambar ibunya. Nah, gambar ibunya itu beda-beda di setiap wilayah. Nah, saya tidak tahu kalau di Indonesia apakah diambil yang bule yang di Eropa itu atau yang mana. Nah, ya makanya ada keterangan ya tentang sifat atau bentuk fisik dari Nabi Isa itu. Ya disebutkan ya tentang sifat atau bentuk fisik dari Nabi Isa itu huwa rajulun adamun,
Dia seorang yang berkulit warnanya apa? Kecoklatan. Ya. Adam itu kecoklatan, asmar, seperti warna tanah. Ya. Warna langsat, ya. Apa warna? Ya asmar, sawo begitu, sawo matang orang bilang, ya. Kemudian rambutnya memang panjang sampai ke kedua bahunya, berarti sudah cocok gondrong, ya. Nah, sampai di kedua bahunya, ya. Kemudian rambutnya itu mustarsil, rajilus sya'r, rambutnya terurai, ya, dan tidak keriting. Kemudian kepalanya itu seperti mengalirkan, meneteskan air, dan ini saking putihnya, ya. Apa saking bersihnya Nabi Isa. Jadi ketika dilihat seakan-akan rambutnya itu meneteskan air, padahal tidak. Ya. Saking indahnya itu siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nah. Kemudian dia itu tidak tinggi dan juga tidak pendek. Nah. Berarti orangnya ya stabil, tidak dikatakan tinggi sekali, ya tidak juga dikatakan pendek. Kemudian badannya itu bidang. Nah, ya badannya apa? Ya, bidang. Kalau disebut seperti itu berarti kan bagus orangnya kan? Ya, bentuk fisiknya bagus. Ya. Dan ketika dia turun, dia bukan turun sebagai nabi baru, ya. Tapi dia membawa misi yang disebutkan Nabi SAW di sini, walladzi nafsi biyadihi la yushikanna ay yanzila fikum ibnu maryama hakaman adlan. Kata Nabi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, tidak lama lagi akan turun di tengah kalian Isa bin Maryam sebagai hakim yang adil. Fayaksirus saliba wa yaqtulul khinzira. Dia akan merusak, mematahkan salib dan membunuh babi. Ya. Ini riwayatnya Bukhari Muslim. Wa yad'ul jizyata. Dia meletakkan jizyah, dan para ulama berbeda pendapat. Apakah meletakkan di sini mengambil kembali jizyah dari orang kafir diberikan kepada orang Islam, upeti itu, atau semua upeti yang ditarik dari manusia itu dihapuskan semua. Ini ada dua makna disebutkan para ulama. Wa yafidul malu hatta la yaqbaluha ahadun. Dan harta pun melimpah hingga tidak ada lagi seorang pun yang mau menerimanya. Wa hatta takunu sajdatu khairan lahu minad dunya wa ma fiha. Bahkan satu sujud kepada Allah itu lebih baik baginya daripada dunia dan segala isinya. Nah, jadi Isa turun di tengah umat ini, dan nanti harta akan melimpah. Saking melimpahnya tidak ada lagi orang yang mau menerimanya. Kalau dibawakan sedekah, bahkan dibawakan emas, dikasih emas ini, dia tidak mau ambil. Dia bilang, saya juga ada emasku di rumah, saya mau berikan juga, siapa yang mau terima? Nah, makanya para ahli ilmu mengatakan, mumpung sedekah itu masih ada yang mau terima, sedekah memang. Karena nanti akan tiba masa di mana sedekah ini tidak ada lagi yang mau terima. Nah, artinya orang beribadah dengan sedekah tidak lagi diterima. Ya mumpung sekarang sedekah memang, karena masih ada yang mau terima. Nah, jadi ini tugasnya Nabi Isa ketika dia turun. Ya, jadi ketika dia turun, Nabi katakan tadi, dia patahkan salib, dan salib itu bentuknya segitiga, ya. Nah, seperti yang ada di gereja-gereja. Dan tidak semua yang segitiga itu dikatakan apa? Salib, ya. Karena ada sebagian orang terlalu sensitif. Setiap ya dia lihat modelnya seperti tambah, ada salib ini. Ya, bahkan ada ulama mengatakan, ada orang yang berkunjung ke Makkah dan Madinah, dia lihat itu apa istilahnya ini, ya, profil-profil yang ada di dinding itu,
Karena ada segitiganya dia katakan, wah ini masjid penuh dengan salib. Nah, kalau semua segitiga dikatakan salib, ya ini juga yang pertemuan balok ini nanti dibilang salib juga. Ya salib itu yang memang diperuntukkan untuk apa? Salib. Ya. Jadi tidak semua yang segitiga. Nanti lihat ini dudukan kamera, nah, segitiga lagi, salib lagi. Ada yang lihat di sajadah, wah salib juga ini. Akhirnya tidak tenang hidupnya, dia terganggu dengan semua bentuk apa? Ya, bentuk segitiga itu. Jangan terlalu kita banyak hayalan. Ya. Artinya kalau memang itu salib, ya jelas, ya itu kita hindari. Kalau tidak, jangan dibayangkan itu salib. Nanti kita lihat tiang jemuran, tidak boleh lagi tiang jemuran ini, salib juga. Ya tidak begitu. Ya, jadi tidak semua yang bentuknya seperti itu kemudian dikatakan ya salib. Ya salib itu yang memang digunakan oleh orang Nasrani sebagai syiar atau lambang keagamaannya mereka. Dan tentunya setiap gereja berbeda-beda antara satu dengan lainnya, tapi beda sedikit saja. Ya, jelasnya mirip-mirip saja. Nah, ya saya kira ini karena sudah waktu Isya, masih ada 2 atau 3 lagi ini pembahasan. Mungkin sekali saja pertemuan kita sudah ya selesai dari ya, kitab ini. Aqul kama tasmaun, subhanakallahumma bihamdik, wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar.